Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Dasar sapaan malam saat ini diambil dari surat Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, rahmatilah kami dengan sapaan firman, supaya kebenarannya dapat memberikan kami kekuatan serta inspirasi untuk dapat melakukan diri sebagai hamba-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudara, Charles Thomas Tatt pernah menyatakan, hanya satu kehidupan yang segera akan berlalu, hanya perbuatan untuk Kristus akan abadi. Siapa sebenarnya Charles Thomas Tatt itu? Ia adalah salah satu dari 3 anak mantan pengusaha kaya raya Edward Tatt. Pada usia 18 tahun, ia dengan 2 saudaranya mengalami lahir baru ketika seorang pengkhotbah berkunjung ke rumah mereka. Namun selama 6 tahun berikutnya, ia mundur dan tidak sungguh-sungguh dalam kehidupan rohaninya. Ketika D.L. Moody berkhotbah di kampusnya, ia bertobat dan kembali mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah mahasiswa cerdas dan pemain kriket andalan kampusnya. Tahun 1886, bersama 6 mahasiswa Universitas Cambridge, mendirikan gerakan sukarelawan mahasiswa, dikenal sebagai Cambridge Seven. Mereka membuang ambisi untuk mengejar keinginan duniawi dan mengabdikan kehidupannya untuk misi ke luar negeri, terutama ke Cina dan India. Itu terjadi ketika kebanyakan utusan Injil menjadi malas. Mereka tampak menonjol dan tangguh. Rahasianya karena mereka didorong oleh motivasi penyerahan hidup sepenuh hati dan memiliki komitmen serta keteguhan visi untuk menginjili dunia dengan sarana apapun yang tersedia. Tidak lama kemudian mereka bergabung dengan Hudson Taylor dan berlayar ke Cina. Setelah 3 tahun melayani di sana, ia menikah dengan Priscilla Livingstone Stewart, seorang utusan Injil muda dari Irlandia. Tapi tahun 1894, karena kesehatannya memburuk, Thomas Tatt bersama keluarganya kembali ke Inggris. Tetapi tahun 1906, Thomas Tatt tergugah akan kebutuhan utusan Injil perintis untuk Afrika Tengah. Maka di usianya ke-52, pada tahun 1912, ia bertekad pergi melayani di Afrika, sementara istri dan keempat anak perempuannya tetap tinggal di Inggris. Ia berkata, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan ia telah mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang dapat saya persembahkan kepada Tuhan. Untuk itu, walaupun istrinya tidak setuju dengan rencananya karena kondisi kesehatan yang belum begitu baik, ia tetap berangkat. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan. Maka dengan segenap hati, ia menyerahkan kehidupannya bagi pekerjaan pelayanan Injil Tuhan itu. Saudara-saudara, melalui bacaan kita, Kolose 3 ayat 23 sampai 25, 3 hal yang akan kita tekankan. Yang pertama, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati.
Istilah segenap hati menurut Alkitab berarti kemauan atau maksud dengan bulat hati. Itu merupakan pemakaian paling khas dan dilakukan dengan sadar oleh orang beriman. Bandingkan Kisah Rasul 8 ayat 6, Kisah Rasul 15 ayat 25. Saudara-saudara, beriman kepada Tuhan berarti mengamini dengan seluruh pribadi dan cara hidup dikuasai oleh keyakinannya bahwa sikap dan perilaku pengikut-pengikut Tuhan harus bersesuaian dengan tuntunan firman. Untuk itu diperlukan penyerahan diri sebulat hati agar memiliki kemauan untuk berbuat seturut petunjuk Tuhan yang diimaninya. Kepada jemaat Kolose, Paulus menulis, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, kalau seseorang mengerjakan tanggung jawabnya hanya sekadar memenuhi kewajiban belaka, nilainya akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Sebab sikap hati berarti cerminan diri manusia itu sendiri. Dan tulus atau tidak tulus pastilah akan nampak pada hasilnya, karena efek kerjanya akan jauh berbeda pula. Seperti dikatakan Alkitab, Amsal 27 ayat 19, hati manusia mencerminkan manusia itu. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikirannya yang sebenarnya, jahat atau baik. Karena itu dalam bentuk metafora Tuhan Yesus menyatakan, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Maka dalam hal ini, kepada kita semua orang beriman yang adalah anak-anak Tuhan, hendaknya memiliki motivasi hati tulus agar dapat menunjukkan sikap Kristiani yang khas dan berbuat seturut etika hidup dan kerja seorang hamba terhadap tuannya. Memang kalau kita cermati konteks ayat-ayat bacaan kita, mungkin sekali nasihat ini berkaitan dengan kasusnya Onesimus, hamba yang melarikan diri dari rumah majikannya, tetapi kemudian dikembalikan lagi oleh Paulus kepada Filemon tuannya. Kolose 4 ayat 9 sampai 10, Filemon ayat 8 sampai 16. Karena itu Rasul Paulus memberikan petunjuk dan nasihat praktis bagaimana seharusnya bersikap dan berbuat sebagai hamba beriman menurut pengajaran firman. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Hal kedua, tentang analogi tuan dan hamba serta upah atau pahala. Kolose 3 ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Semua orang tahu bahwa setiap pekerjaan selalu menghasilkan upah. Maka pernyataan tersebut di atas seharusnya dijadikan acuan motivasi dalam pekerjaan. Karena semua jerih lelah senantiasa memberi nilai setimpal sebagai hasilnya. Yang baik diberi upah yang baik, sedang yang tidak baik akan menghasilkan upah yang tidak baik pula. Bagi orang beriman, kehadiran kerjanya dimanapun dengan status dan kapasitas diri sebagai apa dalam tanda petik selalu terlihat dalam wujud karyanya, dan itu akan terproses melalui sikap hatinya yang pada gilirannya menjadi jelas dalam wujud sebagai hasil akhirnya. Maka dalam pemikiran itu, pada jemaat Korintus Rasul Paulus menyatakan, kamu adalah surat Kristus ditulis di dalam hatimu
bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat pujian kami, kata Rasul Paulus, 2 Korintus 3 ayat 2. Dengan demikian, apapun bidang kerja dan tanggung jawab, ia harus menunjukkan identitas dirinya sebagai hamba bagi Kristus Tuhannya. Mengutip pesan Raja Daud kepada Salomo anaknya, 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dengan kata-kata yang bersifat wejangan itu, dua hal yang ditekankan, yaitu pertama, bersikap sebagai hamba dan berbuat sesuai petunjuk dan ketentuan hukum. Maka yang kedua, itu akan menghasilkan keberuntungan sebagai upah perbuatan. Yang ketiga, bahwa Tuhan tidak memandang orang. Ini bersifat peringatan. Kolose 3:25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Seringkali saya mendengar kata-kata demikian. Kalau dia sih, tidak akan diapa-apakan, sebab ia adalah orang besar, orang berpengaruh. Tetapi kalau yang itu, pasti lain halnya, karena hanya orang rendahan, lagi tak berpunya. Levelnya berbeda. Yang sana berpangkat dan berjabatan, berpengaruh, sedangkan yang itu tidak ada apa-apanya. Itu pandangan umum manusia. Tapi bagaimana dengan pandangan Tuhan? Saudara-saudara, adanya perbedaan di tengah-tengah masyarakat manusia merupakan fakta yang tidak mungkin terhindarkan. Itu bahkan selalu ada di sekitar kita. Sebagai orang beriman, kenyataan itu kita terima sebagai hal umum yang diakui. Seperti ucapan 1 Samuel 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Maka tentulah semua itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Tetapi pemberlakuan hukum di hadapan Tuhan, baik orang kaya maupun orang miskin, tuan atau hamba, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada satupun hukum Tuhan yang diberlakukan secara diskriminatif berdasarkan perbedaan tingkat sosial, seperti kecenderungan umum manusia. Yang ditekankan kepada semua orang beriman ialah bagaimana bersikap terhadap kenyataan itu. Yang penting untuk diperhatikan bahwa Tuhan menilai manusia menurut hukum, dan karena itu ia bertindak berdasarkan keadilannya, dan bukan karena pertimbangan tinggi rendah, kaya miskin, atau pembesar dan rakyat jelata. Tuhan tidak pernah mengistimewakan orang, siapapun dia. Itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa ia tidak memandang orang. Pemberlakuan hukum Tuhan selalu mengacu pada mau mendengar atau tidak, mau melakukan dengan setia atau tidak, mau taat atau tidak mau taat. Itulah kebenarannya. Maka berhubung dengan semua yang tersebut di atas, marilah kita merenungkan hal-hal berikut ini. 1. Bahwa kehidupan adalah peluang mulia jika digunakan untuk mempersiapkan kita bagi kekekalan. Jika kita gagal dalam hal ini, meskipun kita berhasil dalam segala sesuatu, maka kehidupan kita masih merupakan kegagalan. Tidak ada jalan keluar bagi orang yang membuang peluangnya untuk mempersiapkan diri menemui Allah. Untuk itu, marilah kita hayati peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26.
Kedua, berdasarkan analogi hamba dan tuan. Marilah kita tanamkan kesadaran bahwa setiap kita orang percaya adalah hamba, sedangkan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Ketiga, maka selama nafas hidup masih ada, marilah kita melakukan pekerjaan dengan tulus dan dengan segenap hati. Ingat, Tuhan kita Yesus Kristus pasti membalas perbuatan kita setimpal dengan kualitas nilai yang kita lakukan. Firman-Nya berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Keempat, jangan dilupakan bahwa siapapun kita bukanlah jaminan diberkati atau tidak diberkati, dihukum atau tidak dihukum. Itu semua bergantung sepenuhnya pada wujud pengabdian kita sebagai hambanya. Ingat kata yang berbunyi demikian, hanya satu kehidupan yang akan segera berlalu, hanya perbuatan untuk Kristus yang abadi. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beristirahat dalam naungan Tuhan. Semoga besok hari kita bangun dengan semangat yang baru dan pergi ke tempat tugas dan pekerjaan dengan motivasi serta penyerahan diri sebagai pengabdi bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sedikit firman-Mu telah kami dengar. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk berbuat seturut kebenaran-Mu itu. Berilah kami pertolongan Roh Kudus agar mampu melakukan kehendak-Mu seturut firman Tuhan itu. Tolonglah kami yang lemah ini. Ketika kami akan memberingkan tubuh kami beristirahat, naungilah kami dengan anugerah-Mu, agar kesegaran tubuh jasmani juga iman percaya kami menjadi baru. Tuhan, tolong supaya kami dapat bangun untuk memuliakan nama-Mu di semua aspek kehidupan, terutama untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang menjadikan kami hamba-hamba-Mu. Bapa di sorga, perkenankanlah kiranya menolong bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia, menghadapi pandemi COVID-19. Kami sungguh-sungguh berharap anugerah Tuhan Yesus menolong dunia ini, menolong kami, dan berkatilah hamba-hamba-Mu, pemerintah kami, demikian juga secara khusus para dokter dan para perawat yang langsung berhadapan dengan orang-orang yang terpapar. Lindungilah hamba-hamba-Mu itu dan berkatilah semua usaha dan jerih kerja mereka, supaya menghasilkan yang terbaik bagi semua orang yang mengharapkan uluran tangan mereka. Kami percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba-Mu juga yang sedang berbuat untuk menolong sesamanya. Ya Tuhan, biarlah malam hari ini sampai hari-hari berikutnya, sepanjang Tuhan memberikan kehidupan, kami ada di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.